Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas tentang si Anies rasa gemblung. Wan abud. Yang pastinya berikut dengan ternak-ternaknya guys. Karena apa? Yang namanya anak abah guys, itu selalu saja ya bikin rusuh ini guys. Ini sudah bulan puasa, lagi bulan puasa tetap saja ya guys ya, bukannya bertobat meminta ampun kepada Tuhan yang Maha Esa ataupun memperbanyak iman ya, pahala lah ya guys ya, tapi kok kenapa masih saja rusuh guys. Katanya yang sekarang muncul kembali, yang kemarin voting 02 ya guys ya, menyesal nggak? Menyesal dasmu. Astagfirullahaladzim. Terus lagi muncul kembali yang milih 02 jelas masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi kalian itu sebelum mengucapkan neraka, otomatis kalian sudah tahu isi di dalam neraka itu kayak apa. Iya jelas, karena mereka adalah sang sang penghuni neraka yang sesungguhnya guys. Terus anehnya kan sekarang Presiden Prabowo ya yang menjadi pimpinan mereka lah. Kalau kalian merasa tidak setuju, ya sudah sana mending apa yang dikatakan oleh Opung Luhut ya guys ya. Benar, sana pindah aja, sana pindah yang terubus di sini. Sana pindah ke Kamboja, apa ke Yaman lah, kemana. Astagfirullahaladzim. Kalian udah tahu kan, katanya yang milih 02 di Pilpres kemarin bakal masuk neraka guys. Waduh, kocak. Sakit emang ini dia. Oke guys, ini baru-baru ini ya muncul banyak banget konten di TikTok yang menunjukkan screenshot dari oknum-oknum yang ada di aplikasi X. Mereka bilang bahwasanya para voters 02 atau orang-orang yang milih Pak Prabowo di Pilpres kemarin bakal masuk neraka. Dan nyumpahin para pemilih 02 ini masuk neraka bersama rezimnya. Asli ini sih kocak banget ya. Pertanyaannya, mereka ini udah punya kapling berapa hektar emang di surga? Apakah mereka ini fansnya Imam Mahdi palsu nih jangan-jangan? Ya begitulah kalau orang sudah kecuci otaknya. Pakai sunlight 10 kali. Dan saya curiga nih, jangan-jangan mereka ini bukan dari voters 01 maupun 03. Tetapi jangan-jangan mereka ini adalah buzzer yang dikhususkan untuk memecah belah bangsa. Harapan mereka 02 bakal membenci balik 01 dan 03. Biar Indonesia pecah belah, udah kebaca banget polanya. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak boleh gampang terprovokasi. Kita harus tetap menerapkan trik psikologi indifference principle. Dimana menurut e-book Master of Influence, kita tidak perlu menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap ancaman apapun. Kita tetap cool seperti Thomas Shelby. Baca tuh, trik-trik seperti ini ada di e-book tersebut. Biar makin sigma pada saat lebaran nanti. Tapi saya jadi curiga juga nih, jangan-jangan mereka ini mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Karena ciri-cirinya itu hampir sama. Mereka haus akan validasi. Mereka pengen banget diakui sebagai orang yang pintar, cerdas. Pengen diakui bahwa mereka adalah yang paling benar, pasti masuk surga. Dan yang paling jelas lagi adalah tidak mau dikritik balik. Dan alergi beda pendapat. Ningali komenan ini asa yang seri, tinggali gerak. Anies lebih baik dari Ustadz Adi. Anies akan turun dari langit di akhir zaman untuk menyadarkan kalian pendukung 02, camkan itu. Ari nu sabenerna Anies teh naon ieu teh euy?
Imam Mahdi atau Isa Al-Masih. Pan anu bakal turun dari langit di akhir zaman mah Isa Al-Masih. Cik atuh nu bener ieu teh ka pendukungna dek nu mana kudu boga pamadegan euy. Woi. Pemilu udah rampung, udah selesai. Sakit hati ini masih nempel guys. Aduh. Ya Allah, ini guys pemilu sudah rampung, bahkan mau setahun masih saja sakit hatinya belum hilang. Hush, jangan menghina Anies loh, nanti Anda masuk neraka. Tong ngalilieur urang yuk sebagai pendukung 02 hayang disadarkeun ah. Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi? Nggak punya kebebasan bersuara, sampai-sampai harus beli rompi anti peluru. Heh, kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian anggap salah, dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian. Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian? Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat, dan ingin bersuara, itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Kau kalah Pilpres, mental dan spek teroris. Lu baca nih guys ya. Tuh, nih baca guys ya. Kita baca dulu tuh. Dari Zio guys, di aplikasi X ya. Jujur pikiran jahat gua waktu sholat raweh. Gini, sekampung gua kan mayoritas voter 02. Pas mereka semua lagi teraweh, pengen deh rasanya gua lempar bom anjir. Dilempar bom guys, udah kayak PKI aja ya guys. Influencer 02, oke guys. Kemarin gimana kalau kita angkut ke pulau terpencil aja, terus pulaunya kita bom matam? Emang ini negara milik lo apa goblok? Iya bener ya, apa jadinya kalau negara ini mereka yang kuasai ataupun si Imam Mahdi gemblung itu si Anies Baswedan ya guys yang menang. Wah bahaya banget ini guys ya. Jadi jangan sampai, wong saya saja sudah berpikir Anies kalau misal mencapreskan, mencalonkan menjadi apa ya, ketua RW pun ya, bukan RT guys, RW kan, RT di bawah RW ya guys ya, RW di bawah RT, itu saya nggak bakalan milih guys, apalagi presiden. Ketika 02 lagi sibuk berpuasa dan buka bareng, mereka sibuk nulis-nulis status kayak gini. Ini ya guys ya, tidak lagi bisa dikatakan sebagai joke, tidak lagi bisa dikatakan sebagai bercandaan. Ya kalau memang niatnya pengen bercanda, bercandalah dengan yang bermartabat, bercandalah dengan secara yang berkelas begitu. Kalau sudah seperti ini namanya, terang-terangan menulis status seperti ini, itu sudah bibit-bibit terorisme. Justru menurut saya yang harus membeli rompi anti peluru itu tuh kaum 02. Dan juga ini bentuk intimidasi kepada 02. Saya kira ini adalah sifat kekanak-kanakan yang belum memahami sepenuhnya arti demokrasi. Kalau dia biarkan terus begini, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik dan tidak akan menjadi lebih tertib. Ya TNI yang katanya juga kemarin masuk ke dalam
lembaga yang mengurus cybercrime, tolong ditindak akun-akun yang seperti ini. Ini adalah bentuk provokasi dan upaya intimidasi terhadap pemilih 02. Ini bukan lagi peperangan antara rakyat dan pemerintah. Justru saya melihatnya ini adalah rakyat versus rakyat, ya. Jadi cerdaslah dan mendewasalah. Pemilu masih akan ada 4 tahun lagi. Persiapkan calonmu, persiapkan dirimu. Jangan kamu itu seperti stuck di masa lalu yang jelas-jelas sudah dilantik, sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik pemerintah saat ini, tapi kamu masih mengkritisi, ya. Kamu kekanak-kanakan. Ini parah nih. Woi. Abah Anis guys ini ya. Abah Anis ikut-ikutan velocity. Ya memper guys. Memper. Mau nggak ada kerja. Presiden TikTok guys. Waduh, wanabut. Ini parah nih. Biarlah orang berkata manusia yang sempurna. Lihatlah, saudara-saudara, inilah contoh orang-orang standar ganda. Lihat tuh komennya. Woi, kok bisa? Gue juga mau. Abah, lucu amat sih. Coba aja dibalik, yang bikin tren velocity ini Pak Prabowo dan Gibran. Pasti udah dihujat sampai kiamat. Pasti bilangnya gini, duh, capek-capek pilpres kemarin, presidennya joget-joget doang. Giliran junjungannya yang joget-joget, bikin tren joget-joget, malah disupport. Lucu amat sih. Aduh. Kamu suka ngakak sih. Untungnya Pak Prabowo tidak ikut-ikutan bikin tren-tren gak jelas. Beliau bekerja. Kerja nyata. Dan setelah saya lihat ya, menurut saya Pak Prabowo itu bukan tipikal orang yang cari muka gitu. Ya, beliau apa adanya. Yang suka sama dia suka, yang gak suka ya terserah. Beliau gak peduli. Beliau hanya peduli bagaimana Indonesia ini lebih maju ke depannya. Saya bangga jadi voter 02. Agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Oh alah, Abah Anis, kau tuh emang orangnya munah. Pantasan lah para pendukungmu suka demo, keluyuran di jalan bawa spanduk, ya. Buktinya kau itu menghasut mahasiswa untuk menuntut janji ke pemerintah, itu kan. Lalu dirimu, apa lu janjimu ke Pak Prabowo, ya? Selagi Pak Prabowo mencalonkan presiden, kau tidak akan mau mencalonkan. Kau tidak mau mengkhianati Pak Prabowo, ya. Kalau Pak Prabowo mencalonkan presiden, itu karena Pak Prabowo lah mengusung kau menjadi gubernur. Nah, sampai mengeluarkan modal banyak Pak Prabowo menjadikan kau gubernur. Nah, ternyata kau mencalonkan juga. Kan jangan kau itu ludah yang kau buang kau jilat kembali. Nah, janji manismu banyak. Dulu kau jadi gubernur kau bilang membangun rumah DP 0%. Nah, mana ada. Terus kau mengatasi banjir itu kau bilang membuat resapan air. Oh lah, buktinya Jakarta makin parah banjirnya, nggak ketolong. Tuh, apa? Kerjamu aja nggak beres, bisa menuntut pemerintah supaya kerja beres. Kau pikiri utangmu untuk melunasi ke Pak JK, ke Sandiaga Uno, yang lain-lainnya, ya. Kau emang orang munah, bunglon. Gak sadar diri, sadar. Siapa yang mengusung kau jadi gubernur? Kalau bukan Pak Prabowo, ya. Nggak malu, sok menagih, kau suruh mahasiswa untuk menagih janji ke pemerintah. Janjimu mana ke Pak Prabowo?
sampai habis-habisan modal Pak Prabowo untuk menjadikan kau gubernur. Nggak tahu diri, nggak tahu untung, nggak tahu berterima kasih. Inilah manusia. Dasar Abah Anies, mukanya aja sok kayak gitu, muka nyaman kau. Gerem aku nih satu ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Tuh dengerin ya nih, anak Abah ini dengerin ini. Menteri Agama lagi menasehati kalian. Ini didengarkan ya. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Tuh, dengerin ya. Kupingnya dicembreng kayak kupingnya. Buat. Astagfirullahaladzim guys, ini ya 01 guys ini ya. Baru saja kita membahas dalang dibalik demo RUU TNI, muncul kembali anak kadrun guys. Yang punya agama lah guys, aduh jangan ya. Woi, ini lagi bulan puasa, jangan paksa kami itu marah. Saya berusaha nggak marah guys ini ya, tapi udah gede kayak guys. Allahu Akbar, neraka dibawa-bawa lagi lah. Itu lihat junjungan kamu yang kayak gitu, yang goyang-goyang velocity kayak gitu aja katanya. Oh, seasik ini Bapak Anies. Ya iya seasik nganggur. Astagfirullahaladzim, ini kapan selesainya ini? Yakin ini kalian itu harusnya introspeksi diri. Ini pemilu sudah selesai, uwis rampung. Kalian itu sekarang fokus kerja, cari duit, bukan mendemo, bukan mengkritik, bukan menghina. Nggak ada gunanya. Walah, janji gimana? Nih saya peringatkan sekali lagi ya. Rekam jejak kalian itu ada. Nanti kalian malu sendiri. Kalau misal kalian sudah menikah, terus kalian punya anak, anak kalian bisa melihat rekam jejak kalian. Tolol. Astagfirullahaladzim. Gimana menurut kalian guys ini ya, si anak Abah dan juga si kadrunnya guys ya. Benar-benar sudah terlalu guys ini ya. Lagi dan lagi membawa yang namanya agama, yang namanya si raja politik identitas ya kan. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.